Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, para pelajar SD, MI, warga belajar paket A, kelas 5. Yang mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk belajar meskipun harus belajar dari rumah. Ya, amin. Juga Bapak Ibu guru khususnya yang mengampu di kelas 5, baik jenjang SD, MI atau jadi tutor di kejar paket A. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran seri ketiga dari pembelajaran matematika untuk jenjang SD, MI paket A kelas 5. Materinya masih tentang waktu. Kalau kemarin menghitung waktu sebelum, sesudah, dan sekarang, serta lamanya waktu, nah kali ini kita akan bagaimana menentukan lama waktu, kemudian waktu mulai, kalau suatu kegiatan atau waktu berangkat kalau perjalanan, dan waktu selesai atau waktu tiba kalau suatu perjalanan, tentu saja bila dua diantaranya diketahui. Baik pada hari yang sama, kejadiannya masih pada hari yang sama, maupun bagaimana kalau nanti sampai hari berikutnya, misalnya berangkat Senin, sampainya Selasa. Nah, susahkah itu? Insya Allah tidak susah. Dan insya Allah pembelajarannya mengasihkan, menyenangkan, dan memudahkan. Nah, bahkan sebelum kita lanjut materi, seperti biasanya kita lakukan dulu pembahasan dari soal-soal yang adik-adik kerjakan pada pembelajaran sebelumnya atau seri pembelajaran yang kedua. Nah, sehingga adik-adik bisa mencocokkan apakah pekerjaannya kemarin itu sudah betul atau masih ada kesalahan. Nah, kalau sudah betul ya alhamdulillah, kalau masih ada kesalahan tidak usah takut untuk mencoba lagi, mengerjakan lagi. Silakan nanti dibetulkan. Harapannya ke depan tidak salah lagi. Juga mudah-mudahan juga membantu para orang tua, Bapak Ibu yang kebetulan karena belajar anak-anak harus banyak di rumah, maka Bapak Ibu mungkin harus banyak mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Kalau ada kesulitan, mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu Bapak Ibu dalam rangka membimbing, mendampingi putra-putri atau mungkin cucunya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung share screen saja. Nah, jadi ini tadi seri ketiga ya, tidak usah saya ulangi. Insya Allah nanti kita bahas soalnya. Nah, ini di gambar ada pembahasan kelima dan kita lanjutkan bagaimana menemukan cara menghitung lama waktu mulai berangkat maupun selesai atau waktu tiba. Oke. Nah, sebelumnya saya ingatkan bahwa tujuan pembelajaran kali ini masih sama dengan sebelumnya karena masih materi tentang waktu, yaitu bahwa diharapkan melalui paparan, tanya jawab, dan pembahasan contoh serta latihan, nah, diharapkan adik-adik nanti dapat menguasai atau mencapai 4 tujuan ini. Yang pertama, mengonversikan satuan waktu dari jam ke menit, jam ke detik, menit ke detik, atau sebaliknya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Juga menentukan jumlah atau selisih dari dua waktu atau lebih yang berbeda. Ini sudah seri pertama dan kedua, termasuk menentukan waktu sekarang, sebelum, sesudah, dan lamanya waktu. Nah, hampir sama dengan itu,
kita kali ini nanti akan menentukan salah satu dari waktu memulai, ya, sama dengan sebelum, lama waktu, dan waktu selesai atau waktu tiba kalau perjalanan. Kalau sebelumnya itu sesudah dari suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dan insya Allah nanti pada pertemuan keempat atau seri keempat kita akan bahas bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan satuan waktu. Oke. Nah, sebelumnya mohon diingat kembali kalau sebelumnya kita sudah menentukan waktu sekarang, sebelum, dan sesudah, serta lamanya waktu. Sudah kita bahas kemarin. Tolong kita ingat kembali. Kalau diketahui waktu sekarang, misalnya sekarang pukul 10, lama waktu sebelumnya misalnya 3 jam. Kemudian ditanyakan pukul berapa 3 jam sebelumnya. Nah, jadi saya ulangi, sekarang pukul 10.00. Pukul berapa 3 jam sebelumnya? Pukul berapa? Iya, pukul 07.00. Dari mana? 10 dikurangi 3, betul. Jadi dikurangi. Maka kalau menghitung waktu sebelumnya itu waktu sekarang dikurangi lamanya waktu. Sekarang pukul 10. Nah, 3 jam sebelumnya lamanya waktu 3 jam. Berarti 10 dikurangi 3, 07, 00. Betul ya. Nah, kalau sekarang tahu waktu sekarang, akan menghitung sekarang pukul 10, pukul berapa 5 jam kemudian atau sesudahnya? Pukul 15, betul. Dari mana? Oh iya, 10 ditambah 5. Berarti menghitung waktu sesudahnya itu sama dengan waktu sekarang ditambah, ya betul, ditambah dengan lamanya waktu. Itu kalau menghitung waktu sebelum dan sesudah. Sekarang bagaimana kalau menghitung waktu sekarang? Tahu sesudah, lama waktu, dan atau waktu sebelum, waktunya sebelumnya menghitung waktu sekarang. Atau tahu waktu sudah menghitung waktu sekarang. Gimana? Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, sebelumnya itu diketahui. Misalnya sekarang pukul 07.00. Nah, pukul berapa sekarang kalau 3 jam sebelumnya itu pukul 07.00. Pukul berapa sekarang? Iya, pukul 10.00. Dari mana? Oh iya, tadi itu sebelumnya pukul 07.00 ditambah lamanya waktu 3. Jadi 10.00. Berarti menghitung waktu sekarang, kalau tahu waktu sebelumnya itu ditambah dengan lamanya waktu. Sekarang kalau tahu, yang tahu itu waktu sesudah. Nah, ini namanya waktu tahu. Misalnya 5 jam sesudahnya itu pukul 15.00. Pukul berapa sekarang? Pukul berapa? Iya, pukul 10.00. Dari mana? 15.00 tadi waktu sesudah yang diketahui dikurangi dengan waktu lamanya waktu. Ya. Nah, dengan ini bagaimana sekarang kalau menghitung lamanya waktu? Tahu waktu sebelum dan sekarang. Tadi sekarang pukul 10.00. Sebelumnya pukul 07.00. Berapa lamanya waktu? 3 jam. Dari mana?
Oh, 10 dikurang 0700. Berarti menghitung lamanya waktu itu, kalau tahu waktu sekarang dan sebelumnya, berarti waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya. Demikian juga, kalau tahu waktu sesudahnya dan waktu sekarang, menghitung lamanya waktu, bagaimana? Nih, tadi, sekarang pukul 10.00. Sesudahnya itu pukul 15.00. Berapa lamanya waktu tadi? 5 jam dari mana? Oh, waktu sesudahnya 15.00 dikurangi waktu sekarang. Tuh ya. Ini jangan lupa. Nah, makanya saya beri kotak merah ini ya, supaya tidak lupa. Nah, oke. Nah, baru sekarang kita setelah ini ingat, baru kita bahas soal asik mencoba pada pembelajaran sebelumnya atau seri yang kedua. Itu ada 5 soal. Saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nomor 2. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 08.50? Dari Jakarta Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Beni naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Beni? Nah, nomor 4. Jika 1 jam yang lalu pukul 09.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Ini waktu yang akan datang. Nomor 5. Pukul 14.40 Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu, berarti sebelumnya, 2 jam sebelumnya, ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat dari rumahnya? Berarti ini menghitung waktu. Iya, waktu sebelumnya. Ingat ini cara menghitungnya ini. Ya. Nah, makanya ini harus selalu diingat. Oke. Baik, sekarang kita coba bahas nomor 1. Waktu sekarang pukul 16.45. Lama waktu 3,5 jam. Ditanyakan waktu sebelumnya pukul berapa. Bagaimana menghitung waktu sebelumnya tadi? Ya. Iya, waktu sekarang dikurangi lamanya waktu. Berarti ini diubah dulu. 3,5 jam itu sama dengan 3 jam. Ini kan 3,5 berarti kan 3 jam 0,5 kali 60 menit. 0,5 kali 60 itu adalah 30 menit. Jadi ini 3 jam 30 menit. Nah, waktu sebelumnya itu dihitung dikurangi. Nah, waktu sekarang 16.45, 3 jam 30 menit ditulis 03.30 baru dikurangi. 45 dikurangi 30 itu 15. 16 dikurangi 3, 13. Ini artinya apa? Waktu sebelumnya adalah pukul 13.15 menit. Jadi jika saat ini pukul 16.45 menit, maka 3,5 jam sebelumnya adalah pukul 13 lewat 15 menit yang ditulis 13.15. Enggak susah kan? Sekarang nomor 2. Waktu sekarang pukul 08.50. Lama waktunya 100 menit. Yang ditanya tadi waktu sesudahnya. Jadi artinya kalau sekarang pukul 8.50 menit, 100 menit kemudian atau sesudahnya pukul berapa? Menghitung waktu sesudahnya tadi gimana? Iya, waktu sekarang ditambah lamanya waktu. Lah 100 menit ini harus diubah dulu menjadi berapa jam dan menit. Karena 100 menit itu sama dengan yang 60 menit itu 1 jam, masih ada 40 berarti 100 menit 1 jam 40 menit. Baru dijumlah
08.50 ditambah 01.40 dijumlahkan 50 ditambah 40 itu 90. 8 tambah 1 itu 9. Jadi 0990. Itu apa? Waktu sesudah waktu 0990 itu maksudnya apa? Pukul 9 lewat 90 menit. Nah, 90 menit ini lebih dari 1 jam. Berarti ini yang 60 itu 1 jam ditambahkan ke 9 menjadi 10, masih sisa berapa? Iya, 30. Berarti ini sama dengan pukul 10 lewat 30 menit. Betul. Jadi 100 menit setelah pukul 08.50 adalah pukul 10 lewat 30 menit. Ditulis 10.30. Mana? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3 tadi, lama perjalanan Edo 6 jam 45 menit, sedangkan waktu perjalanan Beni 11 jam. Diminta mencari selisihnya. Selisih itu apa? Ya waktu yang lebih besar dikurangi yang kecil. Berarti 11 dikurangi 6, 45 menit. Berarti dituliskan 11.00 dikurangi 06.45 menit. Nah ini 00 menit mau dikurangi 45, enggak bisa pinjam 1 jam. Jangan kayak seperti ngurangi bilangan biasa, 0 kurang ini 5, di 9 kurangi 45, salah. Ya. Karena ini pinjam itu 1 jam, 1 jam itu 60 menit, sehingga pukul 11.00 itu bisa ditulis menjadi 10 lewat 60 menit. Sehingga 60 menit bisa dikurangi 45, 15, 10 dikurangi 4 itu 4. Berarti selisih keduanya, nah ini 4 jam 15 menit. Ini boleh ditulis 15 menit itu kalau jadikan jam berapa? Nah, 15/60. Bisa disederhanakan. Kalau disederhanakan, dibagi 15 semua ya. Jadi sama dengan ya 4/4 jam. Oke, jadi selisih perjalanan Edo dan Beni adalah 4 jam 15 menit atau 4/4 jam. Bisa dipahami di sini? Oke. Nah, lanjut yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 tadi diketahui 1 jam yang lalu pukul 09.45 menit. Pukul berapakah 2,5 jam atau 2,5 jam sesudahnya atau berikutnya? Mana nih? Kapan ini bicara? Pembicaraan ini terjadi kapan? Kalau ada yang lalu, ada sesudahnya, berarti pembicaraan ini terjadi sekarang. Maka harus dihitung dulu. Meskipun tidak ditanya, harus dihitung dulu sekarang ini pukul berapa. Baru nanti dihitung 2,5 jam dari sekarang. Bukan 2,5 jam dari 1 jam yang lalu. Ya. Ingat itu. Kalau begitu bagaimana menghitung waktu ini? 1 jam yang lalu pukul 09.45. Pukul berapa sekarang? Bagaimana caranya? Diapakan? Iya, ditambah. Ya. Menghitung waktu sekarang kalau tahu waktu yang lalu dan lamanya waktu itu ditambahkan. Berarti 09.45 ditambah 01.00. Ini 10.45. Baru setelah tahu ini pukul 10.45, cari 2,5 jam sesudahnya. Bagaimana caranya?
Iya, ditambah juga. Berarti 10.45 ditambah 2,5 jam. Nah, supaya menjumlahkannya mudah, ini dibuat 2,5 jam itu berapa jam? Berapa menit? Berapa? Iya, 2 jam 30 menit. Sehingga ditulis 10.45 ditambah 02.30. Berapa dijumlahkan? 12.75. Artinya apa? Artinya apa ini? Pukul 12.75 menit kan lucu. 75 menit itu lebih dari 1 jam. Sehingga ini yang 1 jam ditambahkan ke 12 menjadi 13, pukul 13. Nah, sisanya 15 menit. Berarti ini pukul 13 lewat 15 menit. Ditulis 13.15. Jadi, jika 1 jam yang lalu pukul 09.45 menit, maka 2,5 jam yang akan datang atau sesudahnya adalah pukul 13 lewat 15 menit atau 13.15. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dilanjut? Saya sudah berusaha pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 5. Nah, tadi diketahui tiba di rumah nenek itu berarti waktu sekarang. Itu pukul 14.40. Lama waktu perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek itu 2 jam. Nah, berarti jam berapa atau pukul berapa berangkat? Berarti menghitung waktu sebelumnya. Gimana menghitung waktu sebelumnya? Kalau tahu waktu sekarang dan lamanya waktu, gimana? Dikurang. Ya, berarti waktu sekarang pukul 14.40 dikurangi 2 jam itu ditulis 02.00. Kalau dikurangi 12.40. Berarti Edo berangkat dari rumahnya untuk pergi ke rumah nenek tadi 2 jam yang lalu ya. Berarti pukul 12.40. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada yang masih kurang jelas boleh nanti ditulis di komentar di bawah video ini. Ya. Silahkan. Yang mana yang belum jelas? Nah, baru sekarang kita lanjutkan materi pelajarannya, yaitu menemukan cara menghitung lama waktu mulai atau waktu berangkat kalau perjalanan, dan waktu selesai atau waktu tiba kalau suatu perjalanan. Itu masih pada hari yang sama. Artinya belum lewat harinya. Ya. Berangkat hari Senin, sampainya Senin juga. Kalau berangkat Senin kok sampai Selasa itu berarti sampai hari berikutnya nanti kita bahas tersendiri. Nah, untuk ini silahkan nanti dilengkapi tabel ini. Ya. Nah, coba pelan-pelan pikirkan. Mulai belajar di sekolah pukul 07. Selesai pukul 13. Berapa lamanya belajar? Nah, bekerja mulai pukul 07.30. Selesai pukul 16.30. Berapa lama bekerja? Untuk menghitung lama waktu artinya ini. Nah, nomor 3, pukul 10 mulai mengendarai motor selama 2 jam. Berarti tiba jam berapa atau pukul berapa? Jadi menghitung waktu tiba atau waktu selesai kalau suatu kegiatan. Nah, nomor 4, berangkatnya tidak tahu jam berapa tadi. Atau begini, akan pergi ke suatu tempat jam 11:15 itu sudah masuk. Jadi harus
sampai minimal pukul 11. Padahal tahu lama waktu perjalanan 6 jam. Harus bisa memperkirakan harus jam berapa berangkat. Nah, berarti ini kita menghitung waktu berangkat karena ini perjalanan busnya. Kalau suatu pekerjaan misalnya harus selesai 6 jam, waktunya 6 jam harus supaya selesai jam 11, jam berapa mulai bekerja. Mana? Sudah dilengkapi? Coba. Nah, berapa ini lama perjalanannya? Kalau mulai lama belajar. Kalau mulai pukul 7 selesai pukul 13. 6 jam. Ya, betul. Dari mana? 13 dikurangi 7 boleh sip ya. Ya 6 jam. Terus nomor 2. Mulai bekerja pukul 7.30 selesai pukul 16.30. Berapa jam? Iya 16.30 dikurangi 07.30 berapa? 9 jam. Pintar. Nah, terus perjalanan motor berangkat pukul 10. Lamanya mengendarai 2 jam. Pukul berapa sampai? Atau tiba? Iya, pukul 12. Dari mana? 10 ditambah 2. Pintar. Terus, perjalanan dengan kendaraan bis. Lamanya 6 jam. Sampai pukul 11. Jam berapa harus berangkat? Pukul 5. Dari mana? Iya, 11 dikurangi 6. Oke. Kalau begitu, jawab pertanyaan ini. Ya. Dari hasil tadi, nah, bagaimana cara menghitung lama waktu kegiatan atau lama waktu perjalanan seperti nomor 1, 2 tadi. Dan bagaimana cara menghitung waktu selesai atau waktu tiba kalau perjalanan seperti nomor 3. Kemudian bagaimana cara menghitung waktu mulai atau waktu berangkat kalau perjalanan. Gimana jawabnya? Menghitung lamanya waktu itu sama dengan apa? Iya, waktu selesai dikurangi waktu mulai atau waktu berangkat. Tiba dikurangi waktu berangkat. Betul. Tuh. Nah, kalau menghitung waktu selesai atau waktu tiba, iya waktu mulai ditambah lamanya waktu atau waktu berangkat ditambah lamanya waktu. Kalau menghitung waktu mulai atau waktu berangkat, iya waktu tiba atau waktu selesai dikurangi lamanya waktu. Waktu selesai, kok selesai, sudahlah selesai ya, atau tiba dikurangi lamanya waktu atau waktu kegiatan atau waktu perjalanan. Nah inilah ya, cara menghitung lama waktu atau waktu selesai atau waktu tiba dan waktu mulai atau waktu berangkat. Tolong ini jangan dilupakan. Kalau masih pada waktu yang sama. Tolong dipahami dulu pelan-pelan. Itu kalau masih pada waktu pada hari yang sama. Sekarang bagaimana kalau sampai hari berikutnya? Misalnya begini, sebuah bus berangkat dari kota A pada hari Senin pukul 09.30 dan tiba di kota B hari Selasa pukul 03.45. Berapa lama perjalanan bus tersebut? Oh, mana? Jadi kalau kita gambarkan begini, waktu berangkat itu Senin pukul 09.30. Tiba hari Selasa pukul 03.45. Ditanyakan berapa lama waktu perjalanan bis ini. Kalau sampai ke hari berikutnya,
Ini kan pagi nih. 09.30 pagi. Sampainya pagi lagi. Berarti dari pagi sampai pagi itu mesti lewat apa? Lewat waktu apa? Waktu tengah malam. Ya. Nah, waktu tengah malam itu harus dihitung berapa lama perjalanan dari pukul 09.30 ini sampai tengah malam. Kemudian nanti dihitung lagi berapa lama perjalanan dari tengah malam sampai hari Selasa pagi pukul 03.45 ini. Nah, untuk itu harus tahu tengah malam itu pukul berapa. Supaya bisa. Ini kan nanti sama saja menghitung dari waktu sebelum dan sekarang. Ini anggap aja ini sekarang, ini sebelum, ini sesudah. Jadi sama nanti caranya menghitung. Cuma beda istilah saja. Ini tengah malam, ini pagi lagi. Pukul berapa tengah malam itu? Iya, pukul 24.00 atau iya atau pukul 00. Ya, jadi tengah malam itu pukul 24.00 atau pukul 00.00. Nah, kalau nanti mengurangi pukul 24 dikurangi 09.30 kan harus ada menitnya, sementara ini menitnya 00. Nah, ini bisa diubah menjadi iya pukul 23.60 sehingga nanti bisa dikurangi. Kalau 24.00 dikurangi ini menitnya tidak bisa, harus pinjam 1 jam, dipinjam 1 jam tinggal 23 jamnya. Nah, 00 menit menjadi 60 menit. Pukul 23.60 kan sama aja pukul 24.00 ya. Nah, berarti harus dihitung dulu lama perjalanan dari pukul 09.30 sampai 24. Bagaimana? Dikurangi ya, berarti lama perjalanan ini dari pukul 09.30 sampai tengah malam itu 24.00 dikurangi 09.30. Ini tidak bisa dikurangi menitnya 00 dengan 30 diubah menjadi 23.60 dikurangi 09.30 berapa? 14.30. Oke. Baru sekarang dihitung lagi dari tengah malam itu pukul 00, jangan 24, jangan 24.00. Tapi pukul 00.00 sampai pukul 03.45. Sama saja menghitung waktu sesudahnya, menghitung lama waktu diketahui sesudahnya itu pukul 03.45, sebelumnya pukul 00.00. Gimana? Iya, dijumlahkan 00.00 ditambah 03.45 ya tetap 03.45. Jadi lamanya dari pagi sampai pagi lagi jadi bagaimana? Dari 09.30 sampai tengah malam itu lamanya 14.30. Dari tengah malam sampai 03.45 itu lamanya 03.45. Kalau begitu keseluruhan diapakan? Iya, dijumlahkan. Berarti lama seluruh perjalanan mulai dari 09.30 hari Senin sampai pukul 03.45 hari Selasa itu jumlah dari 14.30 ditambah 03.45. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini dijumlahkan berapa? 17.75 menit. 75 menit lebih dari 1 jam. Yang 1 jam ditambahkan ke 17 menjadi 18 jam. Sisanya 15 menit. Berarti perjalanan bis ini dari hari Senin pukul 09.30 sampai 03.45 adalah
18 jam 15 menit atau 18, karena 15 menit itu kan 15 per 60. 15 per 60 bisa sederhanakan. Bagi 15 semua dapat 1, 60 bagi 15 dapat 4, sehingga 18 seperempat jam. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Ya. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Kalau jelas ya nasib. Nah, kalau begitu, berdasarkan pembahasan ini tadi, bagaimana cara menghitung lama waktu kalau mulai sampai selesai itu sampai di hari berikutnya, atau berangkat dan tiba itu sampai hari berikutnya, seperti Senin sampai Selasa, Selasa sampai Rabu, Sabtu sampai Minggu. Ya. Gimana tadi? Hitung dulu apa? Lama perjalanan dari berangkat sampai 24.00 itu gimana? 24.00 dikurangi jam apa? Waktu berangkat, baru nanti ini kan enggak usah di jumlah 00 ini kan langsung aja bisa ditambahkan waktu tiba atau waktu selesai ya. Nih, ya, jadi jawabannya adalah ini. Nah, lama waktu kegiatan atau perjalanan itu kalau sampai hari berikutnya, hitung waktu dari berangkat sampai 24.00 itu berarti 24 dikurangi waktu mulai atau waktu berangkat. Baru ditambah waktu selesai atau waktu tiba. Tidak usah lagi proses ini karena sudah tahu ini pasti tidak ngaruh kan 00 ditambahkan itu. Jadi ini diingat ini ya. Jadi menghitung lama perjalanan atau lama kegiatan kalau sampai hari berikutnya itu 24.00 dikurangi waktu mulai atau waktu berangkat ditambah waktu selesai atau waktu tiba. Nah, pengurangan kalau 24.00 mulainya pakai menit-menit berarti diubah menjadi 23.60 menit. Itu jangan dilupakan. Jadi inilah cara menghitung lama waktu. Nah, kalau nanti waktu mulai bagaimana, waktu selesai bagaimana ya kurang lebih dengan sebelumnya tadi ya. Yang penting tahu lama perjalanannya. Lama perjalanannya dihitung dulu. Baru nanti untuk mengurangi atau untuk menambah sama dengan cara yang sebelumnya. Cuma lama perjalanannya aja sampai hari berikutnya. Nanti jam berangkatnya juga hari apa? Karena lewat tengah malam berarti tibanya itu hari berikutnya. Oke. Nah, sekarang contoh soal dan penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Dan ini saya taruh sini saja. Ya. Nah. Ini nomor 1. Amir mulai belajar pukul 19.45 dan selesai pukul 21.30. Berapa lama Amir belajar? Mana ini? Berarti menghitung lama waktu. Masih pada hari yang sama. Bagaimana tadi? Waktu selesai ya dikurangi waktu mulai. Oke, berarti waktu selesainya 23.30. Waktu mulainya 19.45. Ini dikurangi. Nah, karena 30 menit tidak bisa dikurangi tidak bisa dikurangi 45 menit, berarti ini diubah menjadi pinjam 1 jam. 1 jam itu 60 menit ditambahkan 30 menjadi 90 menit. Ini tinggal 21 dipinjam 1 jam 20. Hingga 21.30 itu bisa ditulis sebagai 20.90. 20 pukul 20 lewat 90 menit baru bisa dikurangi 19.45. Bisa dipahami sampai sini? Karena kalau gini tidak bisa dikurangi nih, lebih kecil menitnya. Nah, ingat, pinjam itu 1 jam, jangan seperti ngurangi bilangan biasa.
0 dikurangi 5 enggak bisa pinjam 1, 10 dikurangi 5, 5. Ini jadi tinggal 2, pinjam 1 lagi 10 jadi 12 kurangi 4, nah itu salah. Nah, sehingga ini 90 dikurangi 45 itu 45. 20 dikurangi 19 itu 1. Berarti lama belajar 01.45 maksudnya adalah 1 jam 45 menit. Nah, 45 menit itu diubah menjadi jam. Bagaimana merubah dari jam ke menit? Iya, dibagi 60. Jadi 45 per 60. 45 per 60 itu FPB-nya 15. Dibagi 15 semua. 45 dibagi 15 itu 3. 60 bagi 15 itu 4. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk jam, 1/3 per 4 jam. Atau 1/45 per 60 menit jam. Ya. Bisa dipahami nih? Sekarang nomor 2. Nomor 2. Pada hari Minggu, Joni berkunjung ke rumah neneknya mengendarai sepeda motor. Untuk sampai ke rumah neneknya diperlukan waktu 3 jam 25 menit. Bila Joni berangkat dari rumahnya pukul 10.45 menit, pukul berapakah Joni tiba di rumah neneknya? Jadi ini menghitung waktu tiba. Gimana menghitung waktu tiba tadi? Waktu berangkat ya, ditambah lama waktu perjalanan. Betul. Jadi waktu berangkatnya 10.45. Lama perjalanan 03.25. Ini dijumlahkan. Iya. Jadi waktu tiba pukul berapa ya, jumlahkan aja ini. 45 tambah 25 itu 70. 10 tambah 3 itu 13. Jadi pukul 13 lewat 70. Nah, 70 lebih dari 1 jam. Yang 60 itu 1 jam, masih sisa 10. Berarti yang 1 jam ditambahkan ke 13 menjadi 14. Jadi pukul 14 lewat 10 menit. Jadi Joni tiba di rumah neneknya pukul 14 lewat 10 menit, ditulis 14.10. Nah, oke. Itu masih pada hari yang sama. Nah, nomor 3 ini yang sampai hari berikutnya. Ini untuk mengejar target produksinya, sebuah perusahaan meminta semua karyawannya lembur mulai hari Jumat pukul 16.45 sampai hari Sabtu pukul 05.15. Berapa lama jam lembur karyawan tersebut? Ingat, bagaimana menghitung lama waktu kalau sampai hari berikutnya tadi? Lama waktu sama dengan apa? Iya, 24.00 dikurangi waktu mulai, baru ditambah waktu selesai. Ini mulainya pukul berapa? 16.45. Jadi waktu tengah malam itu 24.00 dikurangi waktu mulai. Nah, sehingga lama waktu sampai dengan pukul 24 itu dikurangi. 24.00 dikurangi 16.45 tidak bisa menitnya. Diubah menjadi tadi 23.60. Hingga ini kalau dikurangi 60 dikurangi 45 itu 15. 23 dikurangi 16 itu 7. Berarti mulai berangkat sampai tengah malam itu lama perjalanannya 7 jam. Lama perjalanan. Lama lemburnya 7 jam 15 menit. Baru ditambah dengan waktu selesai. Nah, waktu selesainya pukul berapa? 05.15. Baru dijumlahkan. Itulah lama jam lembur. 15 tambah 15, 30. 07 tambah 05 itu 12. Jadi lama lembur karyawan tersebut adalah 12 jam 30 menit. 30 menit itu 30 per 60.
disederhanakan bagi 30 semua 1/2 atau setengah. Jadi kalau dalam satuan jam itu 12 jam 30 menit itu 12,5 jam atau 12,5 jam. Nah, gimana? Sampai di sini ada yang masih tidak jelas? Ini tadi kurang ya. Nah, mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang asik berlatih. Asik sik-sik. Nah, latihannya ini secara individu. Tapi kalau mau dikerjakan bareng-bareng temannya juga tidak apa-apa. Bisa saling belajar. Ini ada 7 soal. Ini silahkan dibutuh saja, tidak usah saya baca ya. Ini 5 soal yang di sini. Silakan sudah difoto. Baru lanjutannya nomor 6 dan nomor 7. Nah, nomor 6 dan nomor 7 itu yang sampai hari berikutnya. Kalau yang nomor 1 sampai 5 itu masih pada hari yang sama. Mana ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Silakan nanti dicoba. Jangan takut salah dan tetap bersemangat. Insya Allah kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Pasti bisa. Yakinlah bahwa saya harus bisa. Nah, kalau sudah yakin bisa, insya Allah bisa beneran. Kalau belum sudah mimpi, ada bisa aku susah. Susah beneran. Oke ya. Nah, sebelum kita akhiri video ini, coba kita ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari dari sejak kemarin pada seri pembelajaran kedua sampai seri pembelajaran yang ketiga ini. Yo, apa? Nah, bisa kita rangkum. Yang pertama tadi, mengingat kembali tadi tentang apa? Iya, tentang bagaimana menghitung lama waktu, waktu sekarang, waktu sebelum, dan waktu sesudahnya. Gimana tadi menghitung waktu? Nah, menghitung waktu sebelumnya tadi, ini waktu sekarang dikurangi lama waktu. Nah, kalau menghitung waktu sekarang, nah waktu sesudahnya, waktu sekarang ditambah lama waktu. Kalau menghitung waktu sekarang, tahu waktu sebelum, gimana? Lama waktunya tahu tadi sebelumnya pukul 7. 3 jam sebelumnya itu pukul 7. Pukul berapa sekarang? Ya, pukul 10 dari mana? 7 tambah 3 berarti ditambah. Jadi menghitung waktu sekarang itu, kalau tahu waktu sebelumnya tambahkan dengan waktu lamanya waktu. Tapi kalau tahu waktu sesudahnya, menghitung waktu sekarang gimana? Dikurangi lamanya waktu ya. Sudah tadi contohnya banyak ya. Terus kalau ngitung lama waktu, tahu waktu sebelum dan sesudah gimana? Iya, dikurangi. Kalau tahu waktu sekarang dan waktu sesudahnya, gimana ngitung lama waktu? Misalnya tadi, sekarang pukul 10. 5 jam kemudian, nah, berapa jam kemudian? Pukul 15. 5 jam dari mana? Ya 15 kurangi 10. Jadi waktu sesudahnya dikurangi waktu sekarang. Ya. Kalau menghitung lamanya waktu itu dikurang semua. Ini tolong diingat-ingat. Ingat. Nah, nah, terus yang baru saja tadi dipelajari. Tadi belajar apa? Iya, menghitung lama waktu. Terus apa lagi? Waktu mulai atau waktu selesai atau waktu tiba atau waktu
berangkat. Bagaimana? Ini untuk masih hari yang sama tadi gimana menghitung lama waktu? Iya, waktu selesai dikurangi waktu mulai atau waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Nah, kalau menghitung waktu tiba atau waktu selesai, mana? Iya, waktu mulai ditambah waktu lamanya waktu. Kalau menghitung waktu mulai, misalnya menghitung waktu mulai misalnya tahu lamanya itu pekerjaan itu akan selesai dalam 3 jam. Nah, supaya selesai pukul 13, pukul berapa harus mulai? Iya, pukul 10. Dari mana? 13 waktu selesai dikurangi lamanya waktu. Oke, ya. Jadi waktu mulai atau waktu berangkat itu waktu selesai atau waktu tiba dikurangi lamanya waktu. Ini ingat juga, ini untuk hari yang sama. Kalau yang berbeda tadi bagaimana menghitung lamanya waktu? Gimana? Hitung dulu sampai 24 berarti apa? 24 dikurangi waktu berangkat atau waktu mulai, hasilnya nanti gimana? Ditambah dengan waktu tiba atau waktu selesai. Ini 24.00. Kalau yang mulainya pakai menit-menit diubah menjadi 23.60. Baru hasilnya nanti berapa ditambah waktu selesai atau waktu tiba. Ini tolong jangan dilupakan. Sudah di kotak-kotak merah ini ya. Nah, kiranya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti dengan seksama, dengan mudah, sesuai dengan harapan. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan tetap harus semangat untuk belajar, tetap harus rajin mencoba dan berlatih mengerjakan soal supaya pintar, supaya sukses. Jangan takut salah untuk mencoba. Kiranya demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi tetap bersemangat. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga bisa segera beraktivitas di sekolah secara normal, bisa belajar bersama-sama guru dan teman-temannya di sekolah. Amin, amin, ya robbal alamin. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.